Pemerintah kembali menggunakan strategi front loading untuk pembiayaan APBN pada tahun ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menjadwalkan lelang SBN dan surat perbendaharaan negara. Pemerintah kembali menggunakan strategi front loading dalam pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini. Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan penerbitan utang pada tahun 2026 akan fokus pada efisiensi pembiayaan APBN serta pengelolaan risiko yang terukur. Pemerintah kembali menggunakan strategi front loading untuk pembiayaan APBN pada tahun ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menjadwalkan lelang SBN dan surat perbendaharaan negara berbasis konvensional maupun syariah pada kuartal 1 2026. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan lelang SBN sebesar Rp220 triliun selama periode Januari hingga Maret 2026. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan strategi penerbitan utang untuk kebutuhan pembiayaan program-program APBN 2026. Ia menyebut penerbitan utang pada 2026 akan fokus pada efisiensi pembiayaan APBN serta pengelolaan risiko yang terukur. Selain itu, pemerintah juga menargetkan terjaganya portofolio utang yang optimal serta pengelolaan risiko yang dilakukan secara menyeluruh yang mencakup risiko pasar seperti pergerakan suku bunga dan nilai tukar serta risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk. Pembiayaan utang dilakukan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara efisien. Efisien meaning dari sisi biaya, minimal dari sisi risiko, acceptable, terkelola, terkendali. Kemudian juga kedua, dengan mempertahankan portofolio utang yang optimal, yang terkelola risikonya, baik terkait dengan risiko pasar, pergerakan bunga, pergerakan kurs, maupun dari sisi refinancing risk. Sehingga strategi pembiayaan utang tahun 2026 ingin memastikan tidak saja terpenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara efisien, tetapi juga portofolio utang akan tetap optimal. Lebih lanjut, Suminto mengungkapkan pemerintah akan meningkatkan penerbitan surat perbendaharaan negara dan surat perbendaharaan negara syariah dengan tenor di bawah 1 tahun pada 2026. Kebijakan ini telah mulai dijalankan sejak kuartal 4 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi front loading amankan pembiayaan APBN 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, dan juga Bapak Hadi Nainggolan, Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Hadi, apa kabar? Kabar baik, semangat tahun 2026. Baik, Pak, Happy New Year juga. Ini menarik kalau kita cermati terkait dengan bagaimana front loading ini bisa mengamankan APBN kita di tahun 2026. Review dari Pak Joshua ya terkait dengan pemanfaatan SBN, SBSN sendiri untuk pembiayaan APBN ini bagaimana sih? Apakah memang ini menjadi strategi yang tepat juga begitu untuk bisa meningkatkan likuiditas dan menjaga kesehatan APBN kita begitu? Ya, saya pikir memang pemanfaatan SBN ataupun SBSN ini sebagai tulang punggung ya pembiayaan APBN ini pada dasarnya sangat wajar ya, karena instrumen ini memang memberikan pemerintah ruang untuk mengelola arus kas dan juga untuk menutupi defisit dan juga membiayai pelunasan utang jatuh tempo ya secara terukur. Sekaligus juga ini akan membangun juga kurva imbal hasil rupiah menjadi acuan biaya dana bagi sektor keuangan. Namun memang tentunya di tengah tantangan fiskal dan juga gejolak global, tentunya kualitas dari strategi ini lebih penting juga gitu ya daripada sekedar volume penerbitannya. Jadi kuncinya memang pada bagaimana disiplin defisit dan juga kejelasan dari arah belanjanya, produktivitas belanja, serta juga kemampuan bagaimana menggeser komposisi pembiayaan menuju profil utang yang lebih resilient terhadap gejolak dari eksternal ya. Jadi artinya bagaimana pemerintah mampu untuk memperpanjang misalkan jatuh tempo rata-rata utang, mengurangi porsi dari utang falas ya. Karena tadi tentunya kalau misalkan risiko nilai tukar ini meningkat dan juga mengoptimalkan instrumen-instrumen jangka pendek
Karena pemerintah juga di tahun ini berencana untuk juga meningkatkan penerbitan SPN ya, untuk tadi manajemen kas tanpa juga menumpuk risiko pembiayaan utang, refinancing gitu ya. Jadi artinya tekanan kebutuhan pembiayaan itu apa namanya juga nyata, tapi tercermin tadi dari besarnya realisasi penerbitan di 2025 ya, baik itu SUN ataupun SBSN, yang menunjukkan tadi pasar domestik ini menjadi penopang utama ya, ketika tadi ketidakpastian globalnya masih tetap tinggi. Dan kalau kita melihat dari basis investornya, perbankan, lalu juga dana pensiun, asuransi, dan juga Bank Indonesia tentunya, ini masih menjadi apa namanya basis investor domestik yang diharapkan akan tetap bisa menjaga stabilitas pembiayaan bagi pemerintah di tahun ini, sehingga dapat bisa mendukung tadi program-program prioritas pemerintah di tahun ini. Berarti bisa dikatakan strategi front loading ini juga sudah tepat diterapkan kembali di tahun 2026, Pak Joshua. Iya, karena kita perlu melihat juga sekalipun memang SAL ya, penggunaan SAL ini kan sudah dialokasikan untuk ditempatkan di perbankan himbara ya. Oke. 276 triliun minus 75 triliun ya. Karena kemarin juga Menkyu sudah mengatakan bahwa mengalokasikan 75 triliun untuk belanja-belanja tertentu, mengalokasikan belanja-belanja ditarik kembali ya oleh Menteri Keuangan. Namun 200 triliun plus itu pun juga sebenarnya masih akan bisa, kalau kita melihat dana SAL pemerintah pun juga masih tetap besar ya, untuk bisa mengakomodir belanja-belanja pemerintah di awal tahun ini. Karena kalau kita melihat di belanja awal tahun ini kan, yang membedakan dari tahun lalu adalah MBG. Misalkan MBG kan mungkin baru mulai start itu di pertengahan tahun, mungkin kuartal kedua ya. Tapi MBG tahun ini kan sudah mulai start di awal tahun, sehingga makanya ada alokasi peningkatan ataupun belanja yang cukup besar, sehingga oleh sebab itu strategi front loading ini saya pikir memang tepat ya, karena kemungkinan juga mungkin kalau kita melihat dari sisi penerimaan perpajakan mungkin belum sepenuhnya juga optimal. Jadi sehingga saya melihat bahwa kebijakan strategi front loading cukup tepat untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul di tahun ini. Oke, itu dia. Kalau kita bicara mengenai strategi front loading sudah tepat ya untuk memitigasi, juga kita tahu dinamika kondisi global saat ini. Nah, dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Hadi, Anda melihat langkah pemerintah untuk bisa menarik lagi dana-dana segar begitu ya, dengan adanya SBN, SBSN begitu, untuk bisa memperkuat APBN kita, Pak Hadi? Ya, kalau kita dari pengusaha tentu pada tataran taktis dan praktis ya. Ya. Yang pertama, kita menganalisa bahwa strategi front loading ini menurut kita masih satu hal yang wajar, dan menurut saya juga ini bagian dari kreativitas yang mesti harus dikelola lebih baik lagi oleh pemerintah Republik Indonesia, tentunya melalui Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya yang ingin kita tekankan di sini adalah, saya sepakat tadi dengan Pak Joshua bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis pemerintah yang menurut saya itu juga menjadi padat karya ya. Tadi di-mention misalkan ada MBG ataupun terkait tentang swasembada pangan, energi dan sebagainya, yang notabene-nya itu kan memang sudah starting di awal tahun ini. Contoh misalkan tadi juga saya barusan koordinasi, karena kita memang juga hari ini di pengusaha di HIPMI punya kolaborasi dengan pemerintah terkait tentang pembangunan dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia. Per hari ini juga sudah jalan kembali penerima manfaat dari MBG itu sendiri. Artinya kan putaran ekonomi tidak seperti proyek-proyek yang lain yang mungkin baru efektif di bulan April atau Maret atau mungkin pertengahan tahun, tapi ini sudah di awal tahun. Jadi menurut saya kita dari HIPMI, kebijakan front loading ini menurut kita adalah suatu hal yang tepat, bagaimana di awal ini sudah langsung diakselerasi, maksud saya begitu. Itu dia, akselerasi APBN, berarti ada belanja APBN juga yang diharapkan bisa menggerakkan sektor ekonomi. Nah, kalau kita bicara mengenai tahun 2026, apa yang perlu kita mungkin garis bawahi dari HIPMI sendiri begitu, Pak Hadi? Nah, kalau kita mengusulkan bahwa pemerintah mungkin melakukan evaluasi agar mungkin yang dulunya banyak ya pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya infrastruktur ataupun hal-hal yang tadi mungkin kan misalkan di Palas dan sebagainya, bagaimana melakukan satu reform ya di tahun 2026 ini, biar sejalan ini dengan arahan Pak Presiden Prabowo, fokus bagaimana proyek-proyek pemerintah ini fokus satu
yang luar biasa ya, berdampak menurut saya ini padat karya ya, MBG. Oke. Bagaimana bisa masuk di sana. Yang kedua terkait tentang hilirisasi pertanian yang hari ini kita juga sudah ya ditunjukkan juga kemarin kita deklarasi Indonesia sebagai negara yang sudah swasembada pangan. Ya. Yang ketiga adalah Koperasi Merah Putih ini juga ini kan luar biasa kan. Itu kan 240 triliun juga. Nah, ini kan butuh akselerasi juga di awal tahun ini bagaimana ini bisa berdampak dan dari SBN ini juga bisa ambil peran ya kan, bisa menjadi ya intinya kalau kita meng-highlight-nya adalah sebagai apa ya, sebagai akselerasi di awal tahun ini agar Ya. program KDMP Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan karena ini juga luar biasa multi efek flyer-nya begitu. Oke, nah kita akan cermati seperti apa risiko yang dihadapi dengan adanya penerbitan SBN. SBN ini mengingat dengan pergerakan suku bunga dari bank-bank sentral di dunia lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joshua dan Pak Adi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk bicara terkait dengan realisasi dan juga target pembiayaan utang dalam APBN kita. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana trennya untuk realisasi dan juga target pembiayaan utang APBN. Di tahun 2020 ada 1.229,6 triliun rupiah, kemudian cenderung turun sampai dengan 2023 menjadi 404 triliun, kemudian di tahun 2024 sampai dengan outlook tahun 2025 ini trennya naik lagi, di mana tahun 2025 ada 715,5 triliun, tahun depan ada 781,9 triliun rupiah. Maksud kami di era APBN tahun 2026 ini. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan kepemilikan Bank Indonesia di SUN ataupun SBSN domestik. Ini dia dari pergerakan tahun 2020, 2021, 22, 23, 24 dan juga 2025. Kepemilikan Bank Sentral di surat utang negara kita ini periode rentangnya Januari sampai dengan November ya. Terakhir di 2024 itu 1.618 triliun yang mencapai posisi tertinggi, kemudian di tahun 2025 turun dari menjadi 1.511,44 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama kepemilikan retail. Nah, ini dia kalau kita lihat bagaimana sih kepemilikan investor retail kita di SUN dan juga SBSN domestik. Sama rentang waktunya Januari sampai dengan November 2020 sampai dengan 2025. Ya, posisi tetap tertinggi di tahun 2024 pemirsa 542,5 triliun rupiah, kemudian tahun 2025 540,2 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dari investor dari Bank Sentral maupun retail kita begitu ya di surat utang negara. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede dan juga Bapak Hadi Nainggolan. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati Pak Joshua kalau kita bicara mengenai seperti apa sih risiko-risiko yang dihadapi dengan penerbitan SBN, SBSN di tahun 2026 ini di tengah tren pergerakan suku bunga Bank Sentral dunia begitu Pak Joshua? Ya, tentunya kalau kita mencermati dari sisi globalnya tentu ada risiko tadi ya, financing cost ini cenderung meningkat, cost of borrowing meningkat kalau sekiranya Bank Sentral Global ini cenderung ruang-ruang penurunannya cenderung terbatas di tahun ini. Karena kalau kita misalkan lihat BOJ, Bank Sentral Jepang, justru malah memiliki ruang untuk menaikkan suku bunganya ya, karena dari tahun lalu sendiri Bank Sentral Jepang ini menaikkan suku bunganya. Di tahun ini pun juga, sekalipun memang tahun lalu Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunganya 75 basis poin, tapi sejauh ini pasar hanya melihat 25 hingga 50 basis poin untuk penurunan suku bunga di The Fed sendiri. Sementara itu kalau kita melihat bagaimana ekspektasi pasar terkait dengan BI rate, mencermati juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah belakangan ini dan juga kondisi globalnya ya, dan ini juga sudah disampaikan juga oleh Gubernur Bank Indonesia di PTBI tahun lalu, di akhir tahun lalu, di mana memang arah kebijakan moneter tahun 2026 dari Bank Indonesia akan mix ya ataupun balancing ya, pro stability dan juga tetap mendukung pertumbuhan. Artinya pro stability ini juga dimaknai bahwa dalam jangka pendek kemungkinan Bank Indonesia juga masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya, mempertimbangkan nilai tukar rupiah saat ini yang masih cenderung melemah ya. Jadi artinya ini pun juga harus kita waspadai kalau kondisi geopolitik globalnya makin memanas dan juga makin memberikan sentimen negatif pada pasar keuangan global, sehingga ruang-ruang penurunan dari Bank Sentral Globalnya terbatas. Tentunya
ini akan berimplikasi tadi kepada ruang penurunan dari Bank Indonesia pun juga relatif, suku bunga Bank Indonesia pun juga akan semakin terbatas. Belum lagi kita bicara bagaimana postur dari APBN itu sendiri mempertimbangkan bagaimana dari sisi penerimaan, ya, karena belanja itu kan sudah pasti kepastian, ya, tapi penerimaan itu sering dikatakan harapan karena kita belum tahu nih bagaimana kondisi sektor ekonomi kita, kinerjanya ini berimplikasi kepada penerimaan kita tahun ini seperti apa, apalagi dengan tarif cukai tidak dinaikkan, diputuskan oleh Kementerian Keuangan tidak dinaikkan misalkan, dan juga beberapa sektor berkaitan dengan komoditas kemungkinan pun juga mungkin kenaikannya di tahun ini pun juga tidak setinggi tahun lalu, sehingga makanya hal-hal ini pun juga harus difactor in oleh pemerintah, sehingga dari sisi penerimaannya pun juga mungkin ada risiko shortfall gitu ya, sehingga tentunya ini harus kita lihat lagi bagaimana pemerintah tadi mengoptimalkan belanjanya. Tadi kualitas belanja itu penting sekali ya. Jadi ujung-ujungnya memang tentu fleksibilitas ini dalam hal ini kan karena front loading ini pemerintah karena tadi strateginya front loading, artinya pemerintah tadi memiliki fleksibilitas ya, kalau misalkan nanti belanjanya ataupun penerimaannya tidak memadai ataupun belum cukup tinggi, sehingga memang pemerintah pun juga bisa mengkondisikan gitu ya seberapa besar penerbitannya di tahun ini, sehingga makanya oleh sebab itu saya pikir kebijakan fleksibilitas ini pun juga tetap harus dipertahankan, mempertimbangkan bagaimana kondisi penerimaan dan juga kondisi global yang risiko global yang akan mempengaruhi juga suku bunga domestik kita. Baik, nah Pak Hadi, kalau misalnya tadi memang ada tantangan risiko yang harus dihadapi juga dengan adanya penerbitan SBN, tapi dari sisi pelaku usaha sendiri, HIPMI melihat apakah ini menjadi potensi yang cukup menarik dengan adanya peningkatan likuiditas perbankan, kemudian juga pasti ada ketersediaan pinjaman begitu ya, dana yang ada di perbankan yang bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha, Pak Hadi. Ya, ini tentu juga jadi jadi atmosfer positif ya bagi dunia usaha dan tentunya bagi pelaku-pelaku usaha yang langsung di sektor produksi. Nah, kita dari pengusaha sebenarnya tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Joshua dan sepakat bahwa yang terpenting kan kita kan harus lihat dulu nih kan portofolio ya kan, profil format dari APBN kita. Nah, yang kita menjadi stressing point kita dari pengusaha ini adalah yang pertama, bagaimana ya kan pos-pos pendapatan negara ini sektor apa saja yang menjanjikan, tentu dengan resiko yang masih bisa dimitigasi. Ini harus menjadi skala prioritas, sehingga SBN ini benar-benar ya kan dikelola, tentunya juga tepat sasaran kepada sektor-sektor bisnis yang sehat. Nah, apa yang sehat? Nah, kita langsung kepada apa ya nih agar kebermanfaatannya lebih berdampak kepada kesehatan APBN kita, tentunya juga terhadap pergerakan ekonomi kita secara real, dan ini juga akan berimplikasi nyata di bursa saham tentunya. Nah, tadi kita sudah meng-highlight contoh ya, misalkan kalau di front loading awal ini kita mengakselerasi untuk misal ya kan penguatan ekosistem ekosistem supply chain dari MBG, di mana hari ini demand ya permintaan misalkan telur, ayam, ya kan terus susu yang kita butuh investasi sebenarnya. Ini kan sektor produktif ya yang besar. Nah, bagaimana ini negara mengelola SBN ini bisa diarahkan ya kan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru ataupun gerakan-gerakan ekonomi baru yang tentunya berimplikasi multiplier-nya sangat dahsyat untuk menggerakkan roda ekonomi, tentunya juga daya beli secara real di lapangan, di market, maupun nanti juga akan berimplikasi kepada pasar saham kita tentunya begitu. Nah, tentu yang terakhir dari kita mencermati bagaimana dinamika global ya kan, tentu juga ini sangat berpengaruh ya terhadap pasar modal kita dan sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian tentunya. Saya kena percaya ya pakar-pakar ataupun ahli-ahli yang memang concern dan expert di bidang itu banyaklah di Indonesia yang akan siap membantu, mungkin memberikan advice ya kepada apakah Kementerian Keuangan ataupun lembaga keuangan yang lainnya agar balance ini semuanya begitu.
Oke, yang penting pemanfaatannya ya dari penerbitan SBN, SBSN tadi begitu terhadap aktivitas ekonomi geliat dunia usaha. Pak Joshua, terakhir bagaimana Anda melihat potensinya di tahun 2026 ini untuk pemanfaatan dari SBN, SBSN dan juga implementasinya di lapangan yang sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian kita tahun ini? Ya, kalau kita bicara tadi dari sisi pemanfaatannya penerbitan ya tentunya ya tadi disampaikan juga oleh Pak Hadi bahwa sebenarnya tadi kita bicara bukan bukan bicara numbers saja, tapi tadi bagaimana kualitas dari belanja itu sendiri ya. Dan tadi kebijakan apa namanya strategi front loading ini tadi mesti harus dioptimalkan oleh pemerintah karena tadi apa namanya pemerintah tadi perlu memastikan ya ini kas negara ini cukup ya untuk membiayai belanja di awal tahun dan juga mengelola risiko pembiayaan refinancing ya karena kalau kita lihat misalkan kalender lelang dari Kemenq memang sudah menunjukkan tadi frekuensi lelangnya cukup padat ya sejak bulan Januari dan juga memang tetap membuka peluang untuk adanya ruang penyesuaian tadi fleksibilitas itu penting sekali ya baik itu dari sisi jadwal dan juga tenor-tenor apa yang akan dilelang oleh pemerintah sehingga tadi pemerintah pada dasarnya tadi memiliki fleksibilitas dalam menata tadi ritme penerbitannya itu sendiri tapi ini harus dibaca juga tadi bagaimana lebih terpenting adalah risiko-risiko globalnya dan juga tadi bagaimana portfolio ataupun portfolio utangnya ini harus di-manage dengan sebaik mungkin sehingga tadi resiliensi dari utang ini, sustainability dari utang ini bisa kita lihat bersama sehingga ini dapat bisa berimplikasi juga kepada kepercayaan investor khususnya dari sisi rating agencies gitu ya karena kita berharap juga bahwa during pandemi kan kita melihat bahwa credit rating agency tetap mengafirmasi ya rating Indonesia di investment grade gitu ya sehingga harapannya sekalipun memang tentunya dengan adanya alokasi ditariknya PNBP ya untuk penempatan modal awalnya dan antara tentu ini pasti akan ada penurunan ya dari PNBP sendiri namun harapannya ini tidak mempengaruhi juga ya evaluasi dari credit rating agencies dan juga harapannya bahwa kalau ini terus dipertahankan kalau kita tetap bisa investment grade tentunya ini akan bisa tadi membuka peluang tuh juga bahwa cost of borrowing pemerintah akan bisa lebih murah lagi ke depannya sehingga harapannya tadi sehingga ini tidak membebani juga ya untuk dalam hal penerbitan pemerintah dan juga tetap akan mendukung dan juga mensupport pertumbuhan ekonomi ke depannya khususnya kepada sektor-sektor prioritas tadi KDMP, MBG dan juga sektor-sektor 3 juta rumah sehingga harapannya pertumbuhan ekonominya berkualitas dan juga kondisi utang pemerintah pun juga tetap berkelanjutan dalam hal ini tetap manageable. Baik, itu dia berarti pemanfaatannya yang akan dilihat juga oleh investor ya sehingga bagaimana penerbitan SBN, SBSN ini yang di awal tahun ini bisa memberikan hasil yang cukup kuat juga untuk bisa meningkatkan roda perekonomian. Kemudian tadi dari kredit rating Indonesia juga akan terus investment grade sampai dengan tahun-tahun ke depannya. Pak Joshua, Pak Hadi terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.